Shalom, saudara semua, dimanapun Anda berada. Sekali lagi, saya menyampaikan selamat merayakan Natal bagi saudara yang sudah memulai merayakan, dan selamat mempersiapkan atau menyongsong Natal Tuhan Yesus bagi saudara yang masih menunggu sampai tanggal 25 Desember atau tanggal 24 Desember. Saudara dikasih Tuhan, kita menghargai setiap perbedaan, karena dalam hal tanggal ini kita tidak terlalu mementingkan. Sekali lagi, di video yang pertama saya berkata bahwa yang terpenting adalah makna Natal, yaitu Kristus yang mengutamakan hati kita yang menantikan Sang Juru Selamat, Sang Penghapus dosa, yaitu Kristus Tuhan. Untuk video yang kedua tentang Natal kali ini, saya memberi judul Natal Tokoh Terbesar, yaitu tokoh terbesar sepanjang masa. Saya akan membacakan satu buah teks firman Tuhan yang tertulis dalam Yohanes pasal 7 ayat yang ke-42. Berbunyi demikian. Karena kitab suci mengatakan bahwa Mesias berasal dari keturunan Daud dan dari kampung Bethlehem, tempat Daud dahulu tinggal. Saudara, kitab suci yang dimaksud adalah kitab-kitab yang tertulis di dalam Perjanjian Lama, dan ada beberapa agama sebelah yang mengakui itu, yaitu nubuat tentang Mesias, nubuat tentang Kristus, nubuat tentang Juru Selamat sudah tertulis ribuan tahun yang silam, sebelum Injil Lukas menulis tentang malaikat yang berkata, hari ini aku memberitakan kesukaan besar bagimu. Saudara dikasih Tuhan, mengapa saya berani mengatakan Natal tokoh terbesar, bahkan tokoh terbesar sepanjang masa? Saudara kasih Tuhan, karena sebagai umat Allah, sebagai orang Kristen, di musim Natal, di momen Natal ini, sesungguhnya kita ini bukan merayakan kelahiran atau kedatangan seorang manusia sembarangan yang pernah lahir di muka bumi ini, tetapi ini adalah pribadi yang spesial. Mengapa spesial, saudara? Karena kedatangannya, kelahirannya ke dunia ini sudah dikatakan ribuan tahun silam sebelum dia datang ke dunia. Pertanyaan saya, apakah ada orang atau pribadi raja atau seorang kaisar yang kelahirannya, yang kedatangannya di dunia ini telah dinubuatkan, telah dituliskan oleh kitab-kitab kerajaan sebelumnya? Saudara boleh memberikan jawaban? Saya yakin tidak ada. Tetapi Natal yang diperingati oleh umat Tuhan di segala tempat dan zaman ini memperingati kasih Tuhan yang pernah dicurahkan kepada dunia, memperingati janji Allah ribuan tahun yang lalu sudah digenapi oleh Tuhan sendiri. Tuhan yang berjanji, Tuhan yang menentukan cara untuk menggenapi janjinya, dan Tuhan yang menggenapi janjinya sendiri. Wow, itu luar biasa, saudara. Yesus, Tuhan yang disebut di dalam setiap Natal, yang dikhotbahkan di setiap Natal, yang diberitakan di setiap momen Natal, terutama bulan Desember ini, saya berani mengatakan beliau adalah tokoh terbesar sepanjang sejarah kehidupan umat manusia di bumi, bahkan tokoh terbesar di surga, saudara-saudara. Mengapa, saudara-saudara? Kita boleh mengecek, saudara-saudara. Tuhan sendiri telah mengatakan kapan dia lahir, bagaimana caranya lahir, di mana dia lahir sebelum itu terjadi. Dia juga mengatakan apa tugasnya di muka bumi ini, yaitu menyelesaikan kehendak Bapa, kehendak Tuhan, kehendak Allah. Berapa umur di dunia ini? Ditetapkan 33,5 tahun. Dan 30 tahun memulai pelayanannya, memulai tugasnya, memulai karyanya, memulai pekerjaannya di muka bumi. Dan hanya 3,5 tahun itu pun sudah dikatakan sebelum terjadi akan menjadi raja yang berbeda, yang akan memerintah dengan kasih dan keadilan, bukan dengan otoriter, bukan dengan tangan besi. Saudara, akan membebaskan penderitaan umat manusia.
sudah mengatakan bagaimana matinya, yaitu mati di atas kayu salib. Saudara-saudara, sudah mengatakannya tentang penguburannya. Dikuburkan di mana, kuburan bekas atau baru, kuburan siapa, itu sudah dinubuatkan. Saudara, akan bangkit kembali pada hari yang ketiga dan hidup selama-lamanya, itu juga sudah dinubuatkan. Pertanyaan saya, apakah ada manusia yang mengatakan sebelum dia lahir? Apakah ada manusia yang mengatakan selain Yesus, bagaimana dia lahir sebelum dia lahir? Apakah ada manusia atau orang yang mengatakan akan lahir di mana sebelum dia lahir? Mungkin orang tuanya bisa mengatakannya, tetapi bisa gagal di jalan, bisa gagal di pesawat, bisa gagal di kereta, bisa gagal di mobil. Apakah ada orang yang sudah mengatakan tugasnya apa sebelum dia lahir? Hanya Yesus. Apakah ada orang yang mengatakan bagaimana matinya, menetapkan bagaimana kematiannya sebelum dia mati? Hanya Yesus. Kematiannya untuk siapa? Dan dia mengatakan sebelum dia mati, hanya Yesus. Dikuburkan di mana? Apakah ada orang yang berani mengatakan dikuburkan di mana? Hanya Yesus, saudara. Mungkin ada orang yang sekarang ini merancang, nanti saya mati dikubur di sini, pesan sama anak-anaknya. Saudara, itu bisa terjadi, bisa tidak. Tetapi Yesus mengatakannya dan itu sungguh terjadi. Dan yang paling penting di sini adalah satu rangkaian rencana keselamatan. Dia telah mengatakan bahwa dia akan bangkit pada hari yang ketiga, dan ia telah mengatakannya sebelum hal itu terjadi. Apakah ada yang berkata seperti itu? Hanya Yesus. Maka saya berani mengatakan dia adalah tokoh terbesar sepanjang masa bagi kita semua, bagi orang-orang yang percaya, bagi orang-orang yang ditetapkan dipilih untuk diselamatkan, bagi orang-orang yang telah dipilih untuk menjadi anggota keluarga Allah, bagi orang-orang yang dipilih untuk menjadi saksi rohani bagi peristiwa besar ini, yaitu penggenapan janji Allah telah terjadi dalam diri Yesus. Saudara yang kasih Tuhan, dialah firman yang menjadi manusia. Itu telah dikatakan sebelum firman yang menjadi manusia itu sungguh terjadi 2020 tahun yang lalu. Saudara yang kasih Tuhan, inilah yang harus kita beritakan. Inilah semangat dan kerohanian Natal yang harus kita beritakan, karena dia adalah tokoh terbesar sepanjang masa. Apakah saudara sudah di dalam hidupnya? Apakah hidup kita sudah di dalam dia? Apakah tokoh terbesar itu ada di dalam kita, memimpin hidup kita, memerintah hidup kita, menguasai hidup kita, dan membuat hidup kita menjadi bermakna? Saudara, uang yang banyak dan berlimpah, harta benda yang begitu banyak di mana-mana, tidak ada gunanya jika saudara di luar daripada tangan yang maha kuasa, tokoh terbesar yang dirayakan oleh setiap gereja Tuhan di momen Natal ini. Kedatangannya sungguh-sungguh nyata, pengorbanannya sungguh-sungguh nyata, firman yang menjadi manusia sungguh-sungguh nyata terjadi. Jika saudara diberi anugerah iman, saudara dapat menyambutnya, sehingga Yesus Tuhan itu bertahta dalam kehidupan kita. Dan mari kita memberitakan bahwa dia adalah tokoh terbesar sepanjang masa, di mana seluruh ciptaan jagat raya alam semesta ini nasibnya bergantung dalam tangannya, di mana seluruh nasib umat manusia, baik hidupnya maupun setelah kematian, bergantung dalam tangannya, yaitu tangan tokoh terbesar sepanjang masa, yaitu Kristus Tuhan, yang kedatangannya di dunia ini telah dinubuatkan oleh nabi-nabi. Saudara, inilah yang kita beritakan. Tokoh terbesar yang berkuasa menentukan kita ke kiri atau kita ke kanan. Tokoh terbesar sepanjang masa yang menentukan bahwa dosa setiap umat manusia diampuni atau tetap tinggal tetap. Tokoh terbesar sepanjang masa yang bisa menentukan nasib kita ke neraka atau ke surga.
tokoh terbesar sepanjang masa yang memberikan kita kedamaian. Karena Dia adalah the King of Peace. Tokoh terbesar sepanjang masa di mana setiap orang bisa mengalami sukacita yang besar. Karena yang terpenting dalam hidupnya telah ada di dalam hatinya, telah ada di dalam hidupnya. Tokoh terbesar sepanjang masa di mana setiap orang dapat berkomunikasi secara langsung kepada Tuhan. Karena Yesus adalah juru selamat kita. Saudara dikasihi Tuhan, apakah saudara telah mengalami kuasa dan kasih pengorbanan dari tokoh terbesar sepanjang masa itu? Seluruh peristiwa tentang Dia telah diucapkan sebelum semua terjadi. Dan semua sungguh terjadi seperti yang diucapkannya kepada para nabi, maupun langsung Allah sendiri yang mengatakannya kepada para nabi. Saudara, mari sambut Dia di momen Natal yang indah ini. Mari sambut Dia, Raja segala Raja, Mesias, Immanuel, Juru Selamat, Tuhan, sebagai tokoh terbesar dalam hidup kita. Nobody else. Hanya Yesus. Hanya Dia Tuhan di dalam hidup kita. Dia yang menyelamatkan kita. Dia yang membersihkan dosa kita. Dia pula yang akan mengangkat kita, mempermuliakan kita di dalam rencananya yang kekal. Tuhan memberkati saudara sekalian. Selamat menyambut dan menyongsong Natal. Natal tokoh terbesar sepanjang masa. Dan selamat merayakan Natal bersama-sama dengan keluarga yang kita kasihi. Shalom.